28. Manike mencari Adam. Di saat Michael dan Evelyn mengobrol dan nampak begitu akrab, tiba-tiba Adam datang ke sana. Gila kak, sepertinya aku masuk angin deh, ucap Adam yang datang tiba-tiba. Hahaha, sepertinya begitu, karena kamu begitu lama di toiletnya, ucap Michael. Namun saat Evelyn menoleh dan melihat siapa yang berbicara itu, sontak langsung membuat Evelyn kaget. Kamu, ucap Evelyn. Iya aku Adam. Kenapa Nona Evelyn? Tanya Adam. Kak, kamu adiknya Michael ya? Tanya Evelyn dengan tersenduh-senduh. Iya benar, Michael memang kakakku, jawab Adam. Maafkan aku, soal kejadian di pesawat ya. Aku benar-benar minta maaf Tuan, ucap Evelyn dengan memohon. Sudahlah lupakan saja Nona. Wajar bila Nona memperlakukanku seperti itu karena kita baru saja bertemu dan mungkin Nona melakukan itu karena waspada terhadap orang asing, ucap Adam yang tidak mau memojokkan Evelyn. Iya, sekali lagi aku minta maaf Tuan, ucap Evelyn. Hei Nona, kenapa Anda memanggilku dengan sebutan Tuan sedangkan kakakku kamu panggil nama saja, ucap Adam. Maaf, Jetty bagaimana Tuan, ucap Evelyn. Masih Tuan juga. Cukup panggil aku Adam saja oke? Ya sudah lanjutkan dengan kakak Michael, aku mau pergi dulu, ucap Adam yang tidak mau mengganggu kakaknya yang sedang PDKT. Kenapa kamu mau pergi? Temanin kakak aja di sini, ucap Michael. Lalu Adam memicingkan matanya, dan Michael pun mengerti dengan maksud adiknya itu. Benar-benar adik yang tahu kondisi dan situasi, pikir Michael. Adam langsung hendak pergi, namun langkahnya terhenti saat Evelyn memanggilnya. Adam, tunggu dulu, ucap Evelyn. Ada apa? Tanya Adam. Ada hubungan apa kamu dengan sepupuku Manike, ucap Evelyn. Mendengar pertanyaan dari Evelyn ini membuat Adam menjadi bingung harus menjawab apa. Waduh, kenapa dia nanya soal Manike, gumam Adam. Lalu Adam menoleh dan menjawab. Aku hanya satu kampus dengan Manike, ucap Adam. Oh hanya teman sekampus? Aku pikir ada sesuatu yang lebih, ucap Evelyn. Hehehe, ya begitulah. Ucap Adam dengan canggung lalu pergi. Evelyn pun tidak banyak bertanya lagi kepada Adam, karena baginya sekarang Michael lebih penting. Di awal memang ia menyukai Adam, namun setelah melihat Michael begitu ramah kepadanya membuat ia juga terkesan dengan Michael. Selain memiliki paras yang rupawan, Michael juga asik diajak mengobrol dan terkesan nyambung di setiap topiknya. Singkatnya acara pesta itu pun berakhir, dan semua tamu undangan pun berangsur-angsur pulang ke kediaman masing-masing. Begitu pula dengan keluarga Evelyn. Setelah bertukar nomor handphone dengan Michael, Evelyn dan keluarganya pun pulang meninggalkan keluarga Smith. Ingat ya Freddy, seringlah berkunjung ke sini. Dan jika ada apa-apa jangan lupa menghubungiku, selagi itu masih mampu saya tangani maka saya selaku sahabatmu akan senantiasa membantumu, ucap Tuan Karta. Tuan Freddy hanya mengangguk dan tersenyum mendengar yang diucapkan Tuan Karta. Keesokan harinya, beralih ke kota Rejang Street. Jonas dan Jones baru pulang dari sekolah tiba-tiba terkejut dengan seorang wanita yang sudah menanti mereka di depan gerbang rumahnya. Hei adik-adik, apakah kakak boleh bertanya? Ucap wanita itu. Iya tentu kak. Memangnya kakak mau bertanya apa kepada kami? Tanya Jonas. Sebelumnya kakak mau kenalkan diri kakak dulu. Kenalkan, nama kakak adalah Manike, teman kakak kalian. Ucap Manike. Jadi kakak mau bertanya. Apakah kalian mengenal pria bernama Adam? Tanya Manike. Iya tentu kami mengenalnya kak. Dia itu kakak kami, ucap Jones. Memangnya kakak ada perlu apa? Kenapa mencari kakak Adam? Ucap Jonas. Apa benar kakak kalian itu tinggal di sini? Tanya Manike kembali. Iya kak, ucap mereka. Bisa minta tolong panggil dia. Kakak mau ketemu dengan kakak kalian itu, ucap Manike. Maaf kak. Kakak Adam sedang tidak ada di rumah, ia berlibur ke tempat orang tuanya, ucap mereka. Memangnya orang tua kalian itu ada di mana? Kenapa kalian tidak ikut? Tanya Manike kembali. Kami tidak tahu juga kak. Yang jelas kakak Adam sebelum ia pergi ia mengatakan akan berlibur tempat orang tuanya, ucap mereka. Orang tuanya, maksudnya gimana ini? Memangnya orang tuanya bukan orang tua kalian juga, ucap Manike terheran. Bukan kak, jadi begini kak. Lalu Jonas dan Jones pun bercerita tentang hubungannya dengan Adam. Manike pun terkejut. Jetty kalian bukan adik kandungnya, ucap Manike. Bukan kak.
Kami adik angkatnya. Tapi walaupun kakak Adam itu kakak angkat kami, ia sangat sayang kepada kami, bahkan ia telah membeli rumah ini dan memberinya kepada kami. Jelas mereka. Mendengar apa yang diucapkan Jonas dan Jones membuat Manike semakin mengagumi Adam serta membuat Manike semakin penasaran dengan jati diri Adam yang sebenarnya. Soal berita di kampus tentang betapa miskinnya Adam ini menjadi berbanding terbalik dengan kenyataannya, pikir Manike. Oh, jadi begitu ya. Sungguh mulia sekali kakak kalian itu, ucap Manike. Tentu saja kakak kami itu adalah malaikat penolong kami. Jika tidak ada kakak Adam mungkin kami sudah tidak ada lagi di dunia ini, ucap mereka. Melihat begitu berharganya Adam bagi mereka, Manike sangat terharu dengan ucapan Jonas dan Jones, serta membuatnya semakin mengagumi sosok Adam ini. Suatu saat nanti kami akan membuat kakak Adam bangga kepada kami, lanjut mereka. Jika kalian ingin membuat kakak kalian bangga, maka rajinlah belajar dan wujudkan semua impian kalian, ucap Manike. Pastinya kak. Kami selalu ingat dengan ucapan kakak Adam. Ia selalu mengingatkan suatu saat nanti kami bisa menjadi orang-orang penting di dunia ini jika kami rajin belajar, ucap mereka. Manike pun terdiam mendengar ucapan Jonas dan Jones. Oh ya kak, kami mau masuk dulu. Apakah kakak mau ikut, ucap mereka? Iya tentu kakak akan masuk, kakak akan memasak untuk kalian. Kalian pasti belum makan kan, ucap Manike. Gak usah repot-repot kak. Kami udah diajarkan kakak Adam untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, apalagi itu suatu hal yang kecil, ucap mereka. Untuk kali ini, biarkan kakak yang memasak, apakah kalian tidak mau mencicipi masakan kakak, ucap Manike. Jonas dan Jones terdiam sambil memikirkan sesuatu. Bagaimana ya kak, ucap mereka. Udah gak apa-apa, biarkan kakak memasak untuk kalian kali ini, ucap Manike. Baiklah kak, ucap mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Manike pun langsung memasak makanan untuk Jonas dan Jones. Selagi Manike sedang memasak, Jonas dan Jones pun mandi dan membersihkan diri mereka. Setelah itu mereka pun belajar kembali di kamarnya. Saat mereka belajar, tiba-tiba terdengar suara ketokan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Jonas, Jones, ayo kita makan. Kakak sudah selesai memasaknya, ucap Manike. Lalu Jonas dan Jones pun keluar dari kamarnya dan mengikuti Manike ke ruang makan. Wah, baunya enak sekali. Kurasa ini pasti sangatlah lezat, ucap Jones. Hehehe, silakan dicoba biar tahu rasanya bagaimana, ucap Manike. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Ini enak sekali kak. Masakan kakak ini seperti di restoran saja, ucap Jonas. Ah, masa sih, ucap Manike. Emangnya kamu sering ke restoran, ucap Jones. Tapi dulu kita kan pernah makan di restoran Lebong Square bersama kakak. Apa kamu sudah lupa ya, ucap Jonas. Mendengar ucapan Jonas, Manike semakin penasaran dengan jati diri Adam. Makan di restoran, di Lebong Square, batin Manike. Oh iya, aku baru ingat. Iya benar kak, rasa masakan kakak ini seperti masakan yang ada di restoran Lebong Square, ucap Jones. Jangan memuji kakak seperti itu. Nanti kakak bisa melayang ke udara loh, ucap Manike. Wah, kakak bisa terbang ya, ucap Jones penasaran. Hahaha. Hahaha. Manike pun tertawa terbahak-bahak melihat kepolosan Jones ini. Kenapa kakak tertawa, ucap Jones. Hahaha. 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 Jonas pun tertawa terbahak-bahak. Kamu kenapa juga ketawa, emangnya ada yang lucu ya, ucap Jones. Sudah. Oh ya, jika sudah selesai makannya, kalian boleh dong belajar kembali, ucap Manike. Tapi kami mau mencuci piring dulu kak, ucap mereka. Khusus hari ini, selagi ada kakak biarkan tugas itu kakak yang kerjakan. Kalian fokuslah belajar, ucap Manike. Wah, kakak baik sekali. Baiklah kak, kami ke kamar dulu ya kak, ucap mereka. Jonas dan Jones pun kembali ke kamarnya. Sedangkan Manike membersihkan meja makan dan mencuci semua piring. Setelah selesai semuanya, Manike pun pulang dan berpamitan kepada Jonas dan Jones. Oh ya, kalian jangan cerita soal hari ini kepada kakak kalian ya, ucap Manike. Kenapa kak? Tanya mereka heran. Tidak apa-apa, kakak ingin kalian merahasikannya saja. Jika kalian masih ingin merasakan masakan kakak, maka jangan cerita masalah hari ini kepada kakak kalian.
Apakah kalian bisa? Ucap Manike. Jika itu permintaan kakak, maka kami tidak akan menceritakannya kepada kakak Edem, ucap mereka. Terima kasih adik-adikku sayang, ucap Manike. Lalu Manike memeluk Jonas dan Jones. Setelah itu Manike pun langsung pulang. Dah, kakak pulang dulu ya, ucap Manike. Iyakah hati-hati di jalan ya, ucap mereka. Setelah kepergian Manike, Jonas dan Jones pun masuk ke rumah dan menutup pintu. Kakak Manike itu baik sekali ya, ucap Jonas. Iya, kurasa kakak Manike itu menyukai kakak Edem ya kan, ucap Jones. Sepertinya begitu, ucap Jonas. Kalau kita ceritain kepada kakak tentang Kak Manike gimana, ucap Jones. Has, jangan. Nanti Kak Manike marah kepada kita, apakah kamu gak mau merasakan masakan Kak Manike lagi ya, ucap Jonas. Iya ya, masakan Kak Manike tuh benar-benar sangat lezat, aku masih mau merasakan masakannya Kak Manike, ucap Jones. Jika masih mau, maka kita harus mendengarkan pesan dari Kak Manike, oke, ucap Jonas. Bab 29, Pertemuan Keluarga. Keesokan harinya di kediaman keluarga Smith. Tok, permisi tuan, ucap pelayan itu. Lalu Eda membuka pintu kamarnya. Maaf tuan, saya mengganggu. Tuan besar menyuruh tuan muda pergi ke aula pertemuan. Tuan besar sudah menanti di sana, ucap pelayan itu. Baiklah, saya bersiap-siap dulu, nanti saya akan ke sana, ucap Edem. Baik tuan muda, saya pamit dulu, permisi, ucap pelayan itu. Setelah bersiap-siap Edem lalu pergi ke aula pertemuan. Rupanya di sana semua orang sudah berkumpul termasuk kakaknya Michael sudah ada di sana. Silakan duduk, ucap Tuan Karta kepada Edem. Baiklah, sekarang semuanya sudah berkumpul di sini, ucap Tuan Karta. Jadi pertemuan ini begitu mendadak saya adakan karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, ucap Tuan Karta. Ini mengenai masa depan putra-putra saya. Kalian berdua sudah menjalani masa-masa sulit selama ini. Itu semua karena sebuah alasan yang kalian sudah tahu alasannya itu apa. Jadi saya sebagai kepala keluarga akan menyerahkan semua aset yang ada di kota Rejang Street untuk putra kedua saya, yaitu kamu Edem, ucap Tuan Karta. Selanjutnya semua aset yang ada di kota Comling City ini saya serahkan kepada putra pertama saya, yaitu Michael. Namun semua itu baru rencana awalnya saja. Tapi sebelum kalian memiliki itu semua, kalian dituntut untuk membuat perusahaan sendiri terlebih dahulu. Terserah di bidang apa yang kalian mau, yang jelas itu sebuah perusahaan. Soal dananya, saya akan memberi dana yang sama besarnya untuk kalian berdua untuk memulai merintis usaha itu, ucap Tuan Karta. Dalam 5 tahun perusahaan yang kalian dirikan itu harus ada titik terangnya, dan sudah menjadi perusahaan yang terkenal, ucap Tuan Karta. Apakah semuanya sudah jelas? Apakah ada yang mau bertanya, ucap Tuan Karta. Lalu Edem berdiri. Ada pertanyaan Edem, ucap Tuan Karta. Iya, saya ingin bertanya Pak. Bagaimana jika dalam 5 tahun itu perusahaan yang kami dirikan tidak sukses atau hanya berjalan di tempat tanpa ada kemajuan, ucap Edem. Berarti kalian gagal. Jika gagal berarti kalian belum pantas dong. Jika belum pantas maka kalian akan diberikan waktu 5 tahun lagi, ucap Tuan Karta. Tapi saya yakin jika putra-putra saya pasti bisa melakukan semua itu, lanjut Tuan Karta. Mendengar ucapan dari Tuan Karta, Edem dan Michael terdiam dan termenung, seperti memikirkan sesuatu. Kamu bagaimana, ada yang ingin kamu tanyakan Michael? Ucap Tuan Karta. Sudah paham dan jelas Pak, ucap Michael. Baik, jika kalian sudah mengerti. Besok kalian boleh memulai memikirkan tentang usaha apa yang akan kalian dirikan nantinya, ucap Tuan Karta. Oh ya Pak, apakah besok saya boleh pergi ke kota Rejang Street, ucap Edem. Boleh saja. Tapi bukannya kamu masih dalam masa libur semester, ucap Tuan Karta. Memang benar saya masih dalam masa libur semester Pak. Tapi saya bermaksud pergi lebih awal agar saya mendapatkan ide-ide sesegera mungkin tentang perusahaan apa yang nantinya akan saya dirikan Pak. Ucap Edem. Apakah di sini kamu tidak bisa mendapatkan sebuah ide, ucap Tuan Karta. Bukan begitu maksudnya Pak. Jadi begini Pak, saya akan mendirikan sebuah perusahaan di kota Rejang Street nantinya kan Pak. Jadi saya perlu meninjau beberapa lokasi yang mungkin cocok untuk saya memulai membangun perusahaan itu, serta saya ingin melihat beberapa peluang yang mungkin bisa saya wujudkan ke dalam perusahaan yang akan saya kembangkan nantinya Pak, ucap Edem. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, Papa hanya bisa merestui semua itu, ucap Tuan Karta. Baiklah, pertemuan ini saya akhiri dan semuanya boleh meninggalkan tempat ini, ucap Tuan Karta.
Setelah pertemuan itu, Michael langsung menghampiri Adam. Kenapa kamu begitu terburu-buru pergi ke kota Rejang Street? Ucap Michael. Kak, waktu 5 tahun itu bukan waktu yang lama loh, ucap Adam. Mendirikan perusahaan itu bukan sesuatu hal yang mudah loh kak. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan kak. Yang pertama kita harus melihat peluang usaha terlebih dahulu. Setelah yakin dengan usaha itu, maka hal yang kedua kita harus mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan sebuah kantor perusahaan itu, ucap Adam. Michael hanya mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan dari Adam. Selanjutnya merekrut karyawan. Hal ini selain pintar dan cakap kejujuran harus diutamakan. Terus selanjutnya yang keempat itu hal yang paling sulit kak, ucap Adam. Apa itu? Tanya Michael. Yaitu pemasarannya kak. Ini adalah bagian tersulitnya kak, karena ini perlu kerja yang super ekstra dan butuh pengalaman yang luas untuk menghadapi berbagai macam konsumen. Karena setiap konsumen memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda kak. Jadi bagaimana kita merayu atau membuat konsumen itu tertarik dengan produk kita itu kak? Jelas Adam. Ya, kakak mengerti sekarang. Jadi perusahaan apa yang akan kamu dirikan nantinya? Tanya Michael. Belum tahu kak. Makanya saya ingin pergi lebih awal supaya bisa melihat beberapa peluang usaha yang cocok nantinya kak. Ucap Adam. Kakak bagaimana? Kapan akan pergi? Tanya Adam. Masih dalam pertimbangan hehehe. Sekarang kakak masih mau bersantai terlebih dahulu. Kakak masih ingin di sini sekitar sehari atau 2 hari lagi, ucap Michael. Baiklah, ayo kita bermain selancar terlebih dahulu. Mumpung sekarang kamu masih ada di sini, ucap Michael. Lalu mereka pun pergi ke pantai dan bermain selancar di sana. Hei kak, bagaimana kalau kita bertanding, ucap Adam. Oke, siapa takut, ucap Michael. Jadi aturan mainnya seperti ini kak. Siapa yang paling lama bertahan dan tidak jatuh dari papan selancarnya maka ia adalah pemenangnya. Bagaimana? Tanya Adam. Baiklah sekarang kita mulai, ucap Michael. Saat ombak besar mulai menampakkan diri mereka pun juga memulai aksinya. Di putaran pertama ini Adam menjadi pemenangnya. Hahaha, yes aku menang, ucap Adam. Hei jangan senang dulu. Masih ada 2 putaran lagi, ucap Michael. Kemudian mereka melanjutkan pertandingannya. Di putaran kedua ini Adam masih menjadi pemenangnya. Hahaha, bagaimana masih mau bertanding kak? Tanya Adam. Tentu saja. Ayo kita lanjutkan, ucap Michael. Namun di putaran ketiga ini, Adam mengalah agar suasana hati kakaknya menjadi lebih baik namun Michael tidak tahu atas kepura-puraannya ini. Kali ini aku yang menang, ucap Michael. Bagaimana masih lanjutkan, ucap Michael. Kita istirahat dulu kak. Aku ingin minum air kelapa muda itu. Bagaimana kak, ucap Adam. Baiklah, ayo kita ambil, ucap Michael. Hei, tunggu, bagaimana kita mengambilnya, ucap Michael. Aku tidak bisa memanjat loh, lanjut Michael. Kakak tenang saja. Soal ini mah gampang, ucap Adam. Lalu Adam berdiri dan memegang pohon kelapa itu. Kemudian ia memanjat pohon kelapa itu dengan sangat cepat, dalam sekejap ia sudah ada di atas pohon kelapa itu. Melihat kejadian itu Michael hanya melongo dan mengucek-ngucek matanya seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat ini. Apa, cepat sekali? Bagaimana Adam melakukannya? Pikir Michael. Adam yang sudah ada di atas pohon kelapa itu, langsung menginjak setan dan buah kelapa dan semua kelapa muda itu pun jatuh. Lalu ia pun juga turun dengan terjun bebas dari atas pohon kelapa yang tingginya sekitar 20 meter. Kejadian itu membuat Michael hampir jantungan karena ia mengira adiknya ini jatuh tanpa sengaja. Michael langsung berlari ke arah Adam. Adikku, kamu tidak apa-apa, ucap Michael khawatir. Tenang kak, aman terkendali, ucap Adam. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa setelah jatuh dari pohon kelapa yang sangat tinggi ini? Michael pun memeriksa semua bagian tubuh Adam karena khawatir. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Michael. Sudahlah kak, jangan banyak tanya dulu. Bukannya kita mau minum air kelapa muda. Ayo kita minum air kelapa mudanya, kak, ucap Adam. Michael yang masih kebingungan pun akhirnya terpaksa tidak bertanya lagi dan mengikuti semua keinginan Adam. Mereka pun akhirnya meminum semua air kelapa muda itu. Bukannya terlalu berat untuk putra-putra kita mendirikan sebuah perusahaan dan dalam 5 tahun harus menjadi perusahaan terkenal, ucap Nyonya Smith. Papa lebih tahu apa yang terbaik untuk putra-putra saya mah, ucap Tuan Karta.
Bagaimana jika mereka gagal memenuhi syarat yang papa berikan itu, ucap Nyonya Smith. Jika mereka gagal, maka setidaknya mereka sudah memiliki pengalaman dan hak-hak mereka akan papa berikan seperti apa yang telah papa janjikan kepada mereka, ucap Tuan Karta. Mendengar penjelasan dari suaminya, Nyonya Smith hanya terdiam dan memeluk suaminya itu. Bab 30. Kembali ke kota Rejang Street. Besok Adam akan kembali berpisah dengan kita, ucap. Rasanya rindu ini belum sepenuhnya pulih. Baru beberapa hari di sini sudah pergi lagi, lanjut Nyonya Smith. Ini semua demi kebaikan anak-anak kita sayang. Orang tua mana yang tidak bersedih bila selalu jauh dari anak-anaknya, ucap Tuan Karta. Iya mama tahu Pak. Semoga Tuhan memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita membangun sebuah keluarga dan kita akan mengasuh cucu-cucu kita, ucap Nyonya Smith. Semoga saja kita diberikan kesempatan itu mah, ucap Tuan Karta. Saat Tuan Karta Smith dan Nyonya Smith sedang mengobrol, Adam dan Michael pun pulang dan telah tiba di kediaman keluarga Smith. Perutku terasa sesak sepertinya, penuh dengan air kelapa, ucap Adam. Hahaha, kamu terlalu rakus. Kurasa puluhan buah kamu habiskan tadi, ucap Michael. Air kelapa itu terlalu manis. Apalagi saat itu aku benar-benar lagi kehausan dan sedikit lapar, hehehe, ucap Adam. Setelah tiba di kediaman keluarganya, mereka pun pergi mandi untuk membersihkan sisa-sisa air laut di tubuhnya. Jam di dinding telah menunjukkan jam 6:30 malam. Lalu Nyonya Smith menyuruh para pelayan untuk memanggil kedua putranya karena mereka akan makan malam bersama. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, akhirnya Adam dan Michael pun telah tiba di ruang makan, lalu mereka pun makan bersama. Setelah selesai makan bersama, mereka pun beristirahat di lantai 2. Ada sebuah koridor yang menghadap langsung ke arah pantai. Tempat itu sengaja dibangun, memang dikhususkan untuk tempat bersantai para anggota keluarga. Putra-putraku kesinilah duduk di dekat mama, ucap Nyonya Smith. Adam dan Michael pun duduk di dekat Nyonya Smith. Nyonya Smith begitu sangat menikmati waktu senggang ini. Ia hanya memeluk putra-putranya dengan sangat erat seolah-olah ia tidak ingin anak-anaknya pergi jauh darinya. Adam dan Michael mengerti akan hal itu. Membiarkan saja Nyonya Smith melakukan hal itu kepada mereka. Tidak banyak percakapan mereka pada malam itu. Mereka hanya mengobrol tentang kejadian tadi siang saat bermain selancar dan saat meminum air kelapa muda. Namun di saat Michael ingin menceritakan tentang Adam terjun bebas dari pohon kelapa yang begitu tinggi, Adam langsung menuju Michael dan menutup mulut kakaknya itu. Hei, ada apa ini? Ucap Michael. Hahaha, kamu jangan sampai menceritakan yang tidak-tidak kepada papa dan mama soal tadi siang, bisik Adam. Tuan Karta Smith dan Nyonya Smith pun tertawa melihat tingkah kedua putranya itu karena kelakuan kedua putranya itu begitu sangat menggelikan. Tak terasa waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Saat Tuan Karta melihat jam yang ada di tangannya, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Wah, sudah pukul 11 rupanya, ucap Tuan Karta. Apa pukul 11? Ucap Nyonya Smith. Rasanya hanya beberapa menit saja kita berasa di sini, Pak. Rupanya sudah berjam-jam kita berada di sini, ucap Michael. Ya sudah, kalian pergilah ke kamar dan beristirahatlah, ucap Tuan Karta. Adam dan Michael pun pergi ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Karena sudah begitu mengantuk, akhirnya Adam tertidur. Berbeda dengan Michael, Michael tidak langsung beristirahat. Ia mencoba menghubungi Evelyn karena beberapa hari lagi ia akan meninggalkan kota itu. Jadi Michael bermaksud mengajak Evelyn ketemuan dan pergi makan siang sebagai salam perpisahan darinya. Keesokan harinya setelah selesai sarapan, Adam diantar oleh keluarganya pergi ke bandara. Singkatnya, Adam telah terbang menuju kota Rejang Street. Sedangkan Michael setelah memberi salam perpisahan pada Adam, ia pun ketemuan dengan Evelyn. Singkatnya, Michael telah mengungkapkan perasaannya kepada Evelyn. Evelyn menerima cinta dari Michael, akhirnya mereka pun telah resmi menjadi sepasang kekasih. Michael pun menghabiskan waktu berdua bersama Evelyn hari itu. Pukul 03.00 sore di kota Rejang Street. Herman beserta para pengawalnya telah menanti kedatangan dari Tuan Muda. Setelah menanti berjam-jam di sana, akhirnya Adam pun mendarat di kota Rejang Street kembali. Singkatnya, Adam telah diantar oleh Herman beserta para pengawalnya ke rumah Jonas dan Jones. Saat Adam masuk ke dalam rumah Jonas dan Jones, ia pun terkejut dengan sebuah pemandangan yang ada di depannya. Rupanya di sana Jonas dan Jones sedang makan bersama dengan Manike. Hai adik-adikku, kakak kalian telah camp. Saat Adam ingin mengucapkan kalimat terakhir, ia langsung berhenti karena ada Manike di sana.
Manike pun terkejut melihat kedatangan Adam yang tiba-tiba ini. Manike, Ken, kenapa kamu ada di sini? Ucap Adam. Kakak Manike ini selalu menemani kami selama kakak tidak ada di sini, ucap Jonas dan Jones. Kakak Manike juga sangat baik kepada kami, serta Kak Manike juga sangat pintar memasak, Kak. Coba kakak cicipi masakannya. Aku yakin kakak pasti ketagihan deh, ucap Jonas. Manike hanya diam, dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Lalu Adam mengajak Manike pergi ke taman, belakang rumah. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu sangat membenciku, tanya Adam. Aku telah mengetahui kejadian yang sebenarnya, semua itu karena kesalahpahaman saja. Aku mau meminta maaf kepadamu, ucap Manike. Setelah aku mengetahui kalau kamu tidak berbohong, aku mencarimu kemana-mana tapi tetap saja aku tidak menemuimu. Sampai akhirnya aku bertemu dengan sahabatmu Boy dan ia memberi sebuah alamat jika kamu tinggal di sini. Ucap Manike. Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah melupakan kejadian memalukan itu dan aku sudah memaafkanmu, sekarang kamu boleh pergi dari sini, ucap Adam. Benar-benar pria yang tidak peka. Ucap Manike dengan kesal, lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Aneh, sudah mendapatkan maaf dariku. Kenapa dia mesti kesal? Aneh, benar-benar wanita yang aneh, gumam Adam. Memangnya ucapanku telah menyinggungnya? Kurasa tidak ada kata yang membuatnya merasa tersinggung, gumam Adam kembali. Lalu Adam pun masuk kembali dan menemui Jonas dan Jones. Kak Monicanya kemana, Kak? Tanya Jonas dan Jones. Dia sudah pulang, ucap Adam. Kak, coba kakak cicipi masakan Kak Manike ini. Rasanya seperti makan makanan di restoran Lebong Square, ucap Jones. Mendengar ucapan Jonas dan Jones ini, membuat Adam sedikit penasaran dan ingin segera mencicipinya. Benarkah? Selezat itukah? Ucap Adam. Coba aja dulu, Kak, ucap mereka. Baiklah, kakak akan mencobanya. Lalu Adam mencoba memakannya dan tampak dari raut wajahnya begitu sangat menikmati masakan itu. Bagaimana, Kak? Tanya mereka. Adam tidak menjawab pertanyaan Jonas dan Jones, ia tetap asik menyantap masakan yang ada di depannya itu. Jonas dan Jones hanya tersenyum melihat kelakuan Adam yang begitu lucu menyantap semua masakan itu dengan lahap. Benar-benar enak. Ini benar-benar sangat lezat, kurasa menu terlezat di Lebong Square tidak seenak inilah, ucap Adam. Hahaha, kan sudah kami bilang sebelumnya, Kak. Masakan Kak Manike ini sangatlah enak, ucap Jonas dan Jones. Sekarang kakak percaya. Tapi itu benar-benar dia kan yang memasaknya, tanya Adam. Apakah kalian melihatnya yang memasak itu semua? Tanya Adam kembali. Iya, Kak. Bahkan hampir setiap hari kami menikmati masakan Kak Manike itu, ucap mereka. Mendengar cerita Jonas dan Jones, Adam pun terdiam. Manike, di balik sifatnya yang galak dan acuh tak acuh serta menguasai bela diri, ternyata pintar memasak juga ya. Batin Adam. Iya, kakak percaya sekarang, ucap Adam. Oh ya, ini kalian bereskan ya, ucap Adam. Iya, Kak. Tanpa kakak suruh kami tetap akan melakukannya, Kak. Ucap mereka. Bagus, kalau begitu kakak ke kamar dulu ya, ucap Adam. Lalu Adam pun pergi ke kamarnya. Saat di kamar, ia teringat akan kitab kuno yang dimilikinya. Sepertinya aku sudah lama tidak mempelajari bagian dari kitab kuno ini, gumamnya. Kemudian Adam bersila dan mulai bermeditasi. Ia membuka halaman demi halaman dari kitab kuno itu dengan pikirannya saja. Semakin ia mempelajari isi dari kitab kuno itu, semakin banyak perubahan dalam tubuhnya yang ia rasakan. Adam pun terus berkultivasi sepanjang malam itu hingga waktu pagi. Bab 31. Manike menghilang. Hingga pagi hari Adam masih dalam keadaan berkultivasi. Saat ia membuka matanya, ia melihat matahari sudah menampakkan diri. Ternyata sudah pagi, pikir Adam. Aku tidak ada tidur sedikit pun malam ini, tapi aku tidak merasakan ngantuk. Badanku rasanya baik-baik saja serta sangat bugar, pikirnya kembali. Lalu ia pun keluar dari kamarnya. Rencananya ia hari ini ingin berkeliling kota Rejang Street. Ia bermaksud mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan sebuah perusahaan. Tiba-tiba tersirat di pikirannya. Kalau aku mendirikan perusahaan di kota ini, rasanya tidak mungkin bisa mengalahkan ketenaran dari Lebong Square, pikirnya. Kalau bukan di sini terus, di mana aku harus mendirikan perusahaanku, pikirnya kembali. Begitu banyak yang ia pertimbangkan dan ia pikirkan pada saat itu. Akhirnya Adam tidak mau ambil pusing lagi tentang mendirikan sebuah perusahaan. Ia biarkan saja waktu yang akan menentukan hingga ia mendapat sebuah ide nantinya.
Adam akhirnya duduk di teras dan tidak tahu harus kemana hari ini. Dari awal ia berencana berkeliling kota Rejang Street hari ini. Namun ia urungkan niatnya itu karena banyak pertimbangan yang tersirat di pikirannya kala itu. Di saat ia masih dalam keadaan termenung tiba-tiba handphonenya berdering. Ada sebuah nomor baru yang terlihat di tampilan layar handphonenya. Untuk menghilangkan rasa penasarannya ia pun langsung menerima panggilan itu. Halo, dengan siapa ini? Ucap Adam. Hei bajingan, apa yang telah kamu lakukan dengan Manika? Ucap di seberang telepon. Ingat, jika terjadi apa-apa dengan Manika maka kamu tidak akan bisa hidup tenang, ucap di seberang kembali. Dalam keadaan kebingungan. Ia pun bertanya-tanya dalam hatinya siapa yang sedang menghubunginya ini. Nona, jangan marah-marah dulu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Manika dan saya pun juga tidak tahu dengan siapa saya sedang berbicara ini, ucap Adam. Aku Rebeca, teman sekaligus sepupu dari Manika. Ucap Rebeca. Maaf Nona Rebeca, memangnya apa yang terjadi dengan Manika? Tanya Adam. Manika ingin kembali ke kota Kroya City, dan ia tidak mau melanjutkan studinya lagi di sini. Ucap Rebeca. Kenapa bisa begitu? Tanya Adam penasaran. Justru itu saya menanyakan kepada kamu. Apa yang telah kamu lakukan kepadanya? Sebelumnya ia sempat bercerita kepadaku kalau ia memiliki teman pria bernama Adam di kampusnya dan ia juga bercerita kepadaku kalau ia ingin menemuimu dan meminta maaf kepadamu, ucap Rebeca. Melihat dari tingkah Manika mengambil keputusan secara tiba-tiba seperti ini, saya menyimpulkan semua ini pasti ada hubungannya denganmu, ucap Rebeca. Kenapa Manika mau meminta maaf kepadamu? Ada masalah apa dengan kalian berdua? Selama ini Manika tidak pernah mau menundukkan kepalanya terhadap seorang pria, tapi mendengar ia ingin menemui dan meminta maaf kepada pria yang bernama Adam. Aku sangat terkejut. Ada apa dengan Manika? Dan siapa pria yang bernama Adam ini? Ucap Rebeca panjang lebar. Dan sampai saat ini kami tidak tahu di mana Manika sekarang. Ia sejak tadi malam tidak pulang ke kediaman keluarga kami. Jika terjadi sesuatu dengan saudara sepupuku, maka kamulah yang mesti bertanggung jawab atas ini semua, lanjutnya. Lalu Rebeca mematikan panggilan itu. Adam mendengar itu semua. Benar-benar bingung dan terkejut. Apa? Aku yang disalahkan? Nona. Helu Nona, ucap Adam. Sialan, kenapa aku yang disalahkan? Ini benar-benar tidak adil bagiku, gumam Adam. Tapi kemana Manika ya? Apa yang terjadi dengan Manika? Pikirnya. Aku harus mencari Manika, pikir Adam kembali. Di tepi danau ada seorang wanita yang sedang duduk termenung memandang ke kejauhan. Ya, wanita itu adalah Manika. Di sana terlihat juga ada sepasang pasangan yang sedang bertengkar. Dasar wanita jalang, ucap pria itu. Apa kamu bilang? Ingat ya, semua yang kamu miliki itu adalah pemberianku. Ucap wanita itu. Dulu kamu datang padaku tidak memiliki apa-apa. Sekarang kembalikan semua barang dan properti yang telah kuberikan padamu, ucap wanita itu kembali. Lalu pria itu menampar pipi wanita itu. Telah kakak. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Lalu pria itu pun pergi. Wanita itu pun mencoba mengejarnya, namun langkah pria itu sangat cepat. Hingga wanita itu pun tidak bisa mengejar kekasihnya itu kembali. Wanita itu menangis meraung-raung tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena merasa iba, Manika mencoba menghampiri wanita yang sedang menangis itu. Nona, kenapa kamu menangis? Tanya Manika. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Manika, ia masih tetap menangis. Karena pertanyaannya tidak dijawab, Manika pun mengerti dengan keadaannya dan tidak bertanya lagi. Manika sangat paham kalau wanita itu masih sangat terpukul dengan kejadian yang telah menimpanya saat ini. Nona, kenapa kamu harus menangisi pria seperti itu? Jika ia ingin pergi biarkan saja, berarti ia bukan yang terbaik untukmu. Mungkin ini adalah rencana Tuhan yang ingin memberikan yang terbaik untukmu nantinya, Nona, ucap Manika yang mencoba menghibur wanita itu. Kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ucap wanita itu. Wanita itu pun lalu bercerita kepada Manika awal dari pertengkaran mereka. Dalam cerita itu, rupanya wanita dan pria itu sudah sangat lama menjalin hubungan asmara, mereka juga sudah berencana untuk menikah. Namun hubungan mereka kandas karena ada pihak ketiga. Manika hanya terdiam mendengar cerita wanita itu. Kami sudah sangat sering bertengkar. Setiap pertengkaran aku selalu memaafkan semua kesalahannya walaupun itu sangat sakit. Selama ini ia tidak pernah menamparku.
Namun kali ini benar-benar sudah berlebihan, ia sudah sangat tega menamparku, bahkan itu dilakukannya di tempat umum. Ini semua gara-gara pelacur itu. Jelas wanita itu. Maaf Nona, saya turut prihatin dengan hubungan kalian, ucap Manike. Oh ya Nona, kenalin namaku Manike, ucap Manike. Mereka pun bersalaman dan berkenalan. Namaku Eci, ucapnya. Kamu tinggal di mana Eci? Tanya Manike. Manike mencoba mencari topik lain agar wanita itu tidak kunjung mengingat kejadian yang telah menimpanya barusan. Lalu Eci menyebutkan di mana alamat dan tempat tinggalnya. Wah, ternyata kita tetangga dong. Kita tinggal satu komplek, ucap Manike. Mereka pun berbincang-bincang hingga sore hari. Mereka kelihatan sudah sangat akrab seperti sudah lama berteman. Manike pun juga bercerita tentang hubungannya dengan Adam. Mulai sekarang aku tidak akan pernah ingin dekat dengan pria lagi. Aku akan mengejar cita-citaku dan aku ingin melihat betapa bodohnya pria itu karena telah menyia-nyiakan wanita sepertiku, ucap Eci. Oh ya, Manike, bagaimana hubunganmu dengan pria yang kamu ceritakan itu? Tanya Eci. Kami hanya berteman dan tidak memiliki hubungan apa-apa, jawab Manike. Setelah melihat dari pengalamanmu itu membuat aku akan kembali seperti dulu lagi, di mana aku tidak ingin dekat dengan pria manapun walaupun hanya sekedar berteman, ucap Manike. Karena hari sudah sore, mereka pun pergi dari tempat itu. Oh ya Eci, kamu main ke rumahku ya. Aku akan mengenali orang tuaku kepadamu, ucap Manike. Baiklah, dengan senang hati aku akan ikut denganmu Manike, ucap Eci. Di kediaman Manike. Bagaimana, sudah ada kabar dari Manike, ucap Tuan Brody. Belum ada, Pah. Namun aku sudah menyuruh beberapa pengawal untuk mencari Manike, Pah, ucap pria itu. Pria itu adalah kakak lelaki Manike, yang bernama Taufan. Aku sudah menghubungi teman pria Manike yang bernama Adam. Aku yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan pria yang bernama Adam itu, Paman, ucap Rebecca. Siapa namanya? Tuan Brody terkejut. Namanya Adam, Paman, jawab Rebecca. Adam, tidak mungkin itu tuan muda dari keluarga Smith itu kan? Ini pasti Adam yang lain, batin Tuan Brody. Kenapa Paman? Apa Paman mengenalinya? Tanya Rebecca. Oh tidak apa-apa. Paman hanya terkejut saja mendengar namanya itu Adam, ucap Tuan Brody. Kenapa dengan nama Adam itu, Paman? Tanya Rebecca kembali. Mungkin ini Adam yang lain. Adam yang Paman kenal itu adalah tuan muda dari keluarga Smith yang memiliki perusahaan Lebong Square itu, ucap Tuan Brody. Mendengar cerita dari Tuan Brody, Rebecca menjadi sangat tertarik. Apakah tuan muda itu sangat ganteng, Paman? Hehehe, tanya Rebecca malu-malu. Dia sangat ganteng dan keren. Dan yang paling Paman sukai tuan muda itu sangat rendah hati, jelas Tuan Brody. Rebecca semakin tertarik dan ingin segera berkenalan dengan tuan muda Smith itu. Bab 32. Acara makan malam berujung petaka. Rebecca benar-benar kagum dengan sosok tuan muda dari keluarga Smith itu. Paman, di mana tuan muda itu tinggal? Tanya Rebecca. Dia tinggal di Villa Garden Komersil, jawab Tuan Brody. Itu kan villa yang dihuni orang-orang berpengaruh di kota ini. Sungguh beruntung bila bisa menaklukkan tuan muda itu, gumam Rebecca. Kenapa kamu bertanya seperti itu, ucap Tuan Brody. Oh, Paman tahu. Kamu pasti tertarik dengan tuan muda Smith itu ya, wajar bila kamu menyukainya. Hehehe, ucap Tuan Brody. Hehehe, iya Paman, Rebecca tersenyum malu. Saat Tuan Brody dan Rebecca serta Taufan sedang mengobrol, tiba-tiba Manike masuk ke dalam ruangan itu. Manike putriku. Kamu kembali nak, ucap Tuan Brody. Manike lalu memeluk ayahnya. Sudah membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kamu sudah kembali, ucap Tuan Brody. Nick, kamu kemana aja beberapa hari ini? Kami sangat khawatir kepadamu, ucap Taufan. Iya, kamu kemana aja, kami sudah mencarimu kemana-mana, ucap Rebecca. Aku hanya pergi bermain sebentar bersama Eci. Aku kan masih baru di kota ini, mumpung lagi liburan semester. Jadi aku hanya ingin melihat-lihat keindahan kota ini, jelas Manike. Pah, Kak Taufan, Rebecca, kenalin ini namanya Eci, dia tinggal di kompleks ini juga loh. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Untuk merayakan kepulangan Manike, ayo kita pergi makan malam bersama, ucap Tuan Brody. Makan malam? Di mana, Pah? Tanya Taufan. Kita makan malam ke restoran Lebong Square. Papa sudah menelpon Tuan Herman dan dia sudah menunggu kita di sana, ucap Tuan Brody.
Eci ajak juga ya, Pak, ucap Manika. Tentu, putriku, dia kan temanmu, mari ajak dia bersama kita, ucap Tuan Brody. Mereka pun akhirnya pergi bersama untuk makan malam ke restoran Lebong Square. Saat di perjalanan Eci bertanya kepada Manika. Manika, panggil Eci. Iya, kenapa Cai, ucap Manika. Tadi di rumahmu aku tidak melihat keberadaan mamamu. Memangnya mamamu di mana? Ucap Eci. Oh, mamaku ia tinggal di kota Kroya City. Aku tinggal di sini karena permintaan papa. Sebab papa sedang mengurus perusahaannya yang ada di sini, jadi ia memintaku menemaninya di sini. Ucap Manika sambil memicingkan matanya ke arah Taufan. Taufan mengambil nafas panjang, karena ia takut bila Manika menceritakan yang sebenarnya kepada temannya ini. Oh begitu. Jadi mamamu di sana tinggal dengan siapa? Tanya Eci kembali. Mamaku di sana dengan keluarga besarku. Aku di kota Rejang Street ini hanya sementara menemani papaku hingga studiku selesai di sini. Jawab Manika. Mendengar penjelasan Manika, Eci mulai paham dengan keadaannya, jadi dia tidak bertanya lagi. Saat di perjalanan tiba-tiba mobil yang ditumpangi rombongan Manika dicegat oleh beberapa pria yang mengenakan pakaian serba hitam. Namun dari dalam mobil, Pak Brody menyuruh Taufan tetap mengemudi. Hindari mereka. Tabrak saja, ucap Tuan Brody. Taufan yang mendengar perintah dari papanya, menginjak pedal gas dengan keras. Mereka pun menjauh dari kelompok seragam hitam itu. Namun beberapa mobil tetap mengikuti mereka. Mereka masih di belakang kita, Pak, ucap Manika. Biarkan saja mereka mengejar, ucap Tuan Brody. Ada apa ini? Kenapa mereka mengejar kita, ucap Eci panik. Namun mereka tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Eci. Taufan tetap mengendarai mobil itu dengan kencang hingga tiba di jalan tepi kota. Namun secara tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kencang yang datang dari arah depan. Taufan tidak sempat untuk menghindar hingga terjadilah tabrakan hebat. Mobil yang mereka kendarai pun akhirnya terpental dan berguling-guling hingga beberapa kali. Mereka pun keluar dari mobil dengan keadaan yang kacau balau. Namun mereka tidak terluka sama sekali karena mereka memang memiliki fisik yang kuat, kecuali Eci yang sudah pingsan dan terluka. Hahaha, akhirnya aku menemukan calon istriku, ucap pria itu. Pria itu bernama Baron, dia adalah putra dari Ase Chandra, pemimpin dari perguruan Tiger Woods. Tuan muda dari perguruan Tiger Woods, beginikah caramu memperlakukanku sebagai calon mertuamu? Keputusanku sepertinya memang sangatlah tepat, Anda benar-benar orang yang biadab, ucap Tuan Brody. Hahaha, hentikan omong kosongmu itu, Pak Tua. Kamu jangan mengira aku tidak mengetahui jika kamu yang menyuruh putrimu itu pindah dari kota Kroya City ke kota ini, ucap Baron. Kamu juga tahu kan, Pak Tua, bahwa keluarga Tiger Woods sebenarnya ingin menjalin hubungan dengan keluarga kalian karena ada maksud tertentu, ucap Baron. Hahaha, hentikan basa-basi ini. Aku tidak sudi memiliki mertua macam Anda, Pak Tua. Datanglah ke sini pecundang, ucap Tuan Brody. Baron langsung menyerang Tuan Brody dengan beringas. Namun Tuan Brody tetap tenang. Ia hanya tersenyum kecil melihat kedatangan Baron yang menuju ke arahnya. Hentikan! Dia bukan lawanmu, Tuan muda, ucap tetua yang bersama Baron. Mendengar tetua itu, Baron langsung mundur dan akhirnya ia mengurungkan niatnya melakukan serangan itu. Jika dia bukan lawanku, berarti itu lawanmu, cepat serang dia, teriak Baron. Akhirnya tetua itu pun bertarung dengan sengit dengan Tuan Brody. Mereka pun saling balas pukulan, hingga membuat tetua itu kewalahan melawan Tuan Brody. Ia pun secara diam-diam memanggil bantuan untuk mengepung Tuan Brody. Dan para pengawal juga ikut menyerang Tuan Brody dengan brutal. Namun semuanya bisa ditangani Tuan Brody dengan mudah. Taufan, Manika, dan Rebecca juga ikut membantu Tuan Brody bertarung. Mereka terus bertarung dan saling balas pukulan satu sama lain. Hingga muncul dua tetua Tiger Woods. Kedua tetua itu pun langsung menyerang Tuan Brody dari belakang. Tuan Brody tidak sempat menghindar, akhirnya pukulan kedua tetua dari Tiger Woods itu mengenai punggungnya. Tuan Brody akhirnya terpental hingga beberapa meter dan memuntahkan darah segar. Manika melihat itu, berteriak memanggil papanya. Papa, teriak Manika. Lari, putriku, teriak Tuan Brody. Baron langsung menuju ke arah Manika dan memegang tangannya. Lepaskan tanganmu, bajingan, teriak Manika. Hahaha, kamu mau kabur kemana lagi, ha? Kamu adalah calon istriku dan kamu harus ikut denganku, ucap Baron.
Taufan dan Rebecca juga sudah tidak berdaya lagi, mereka berdua sudah terluka dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sialan, jika terjadi apa-apa dengan putriku, kalian Tiger Woods akan menerima konsekuensinya, ucap Tuan Brody. Hahaha, konsekuensi apa? Apa yang bisa kalian lakukan untuk melawan Tiger Woods kami, ucap Baron dengan sombong. Bunuh mereka semua, teriak Baron memerintah. Aku akan menunggu di mobil. Bereskan semuanya, jangan ada jejak yang tersisa, lanjutnya. Baron pergi bersama Manike yang sudah tidak berdaya lagi. Para pengawal dan 3 tetua itu pun menuruti perintah dari Baron. Namun di saat para tetua itu ingin membunuh Tuan Brody dan yang lainnya, tiba-tiba terdengar suara. Hentikan, ucap seorang yang mengenakan topeng di sana. Para tetua dan pengawal melihat ke arah sumber suara itu. Siapa Anda? Jika Anda masih ingin melihat matahari esok pagi, cepatlah pergi, kami tidak ada urusan dengan Anda, ucap salah satu tetua. Kalian benar-benar tidak tahu malu ya? Untuk berurusan dengan 3 orang kalian mengerahkan kekuatan begitu besar. Benar-benar faksi yang lemah, ucap pria itu. Mendengar ucapan pria itu, semua pengawal dan 3 tetua itu pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, hahaha. Faksi yang lemah katanya, hahaha, ucap para pengawal. Hei, idiot, apakah kamu belum mengetahui tentang perguruan Tiger Woods kami ini ya? Hahaha. Aku tidak tahu, tapi setahu aku faksi Tiger Woods yang kalian sebutkan itu adalah faksi yang dipenuhi oleh para pecundang. Hahaha, ucap pria itu. Tutup mulutmu, ucap salah satu tetua. Tetua itu pun langsung menyerang pria itu. Namun detik berikutnya semua mata tertuju dengan pria itu karena terkejut. Sebab mereka tidak menyangka hanya dengan satu serangan tetua yang sangat kuat itu pun sudah tidak bernyawa. Apa? Siapakah pria bertopeng ini? Dia sangatlah cepat dan kuat, batin tetua yang tersisa. Para tetua yang tersisa dan para pengawal itu tidak mau meremehkan pria itu lagi. Kejadian yang menimpa salah satu tetua sebelumnya itu sangat mengejutkan mereka. Gerakan yang dilakukan pria itu benar-benar sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat gerakannya. Bab 33. Siapakah pria bertopeng itu? Pria bertopeng itu berjalan menuju tetua yang tersisa. Kedua tetua yang tersisa itu melihat pria bertopeng itu mendekatinya, tidak tinggal diam, mereka secara bersamaan menyerang pria bertopeng itu, namun pria bertopeng itu terlalu kuat bagi mereka berdua, dengan satu pukulan langsung mengenai kedua tetua itu sehingga membuat mereka terpental dan tidak bergerak lagi. Para pengawal yang tersisa sangat ketakutan melihat pemandangan ini, karena mereka tahu bahwa pria bertopeng itu bukan lawan mereka. Pria bertopeng itu benar-benar tidak memberi belas kasihan kepada mereka. Para pengawal yang tersisa juga dihajar hingga semua pengawal yang tersisa itu pun juga merasakan betapa dahsyat kekuatannya. Setelah membereskan semua anggota dari perguruan Tiger Woods, pria bertopeng itu menghampiri Tuan Brody.